kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah itu ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang hamilul Quran ahlullah. Amin. Menjadi orang-orang yang dilekso, dijaga, diramut, diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke ayat 8 ya. Ayat 8. Tapi sebelumnya seperti biasa, biar nggak ngantuk, nggak pite ya, kita ngopi dulu. Ngopi, ngobrol perihal ilmu, ngobrol perihal Islam, ngobrol perihal iman, ngobrol perihal ihsan, ngobrol perihal ibadah, ngobrol perihal ikhlas. Mari kita ngopi. Mari. Alhamdulillah, nikmat betul ini kopi robusta. Nah, nikmat. Pahit. Kayak ada manis-manisnya ya. Mau pulang Pak besok? Kayak orang Tuban. Kayak ada manis-manisnya. Mau pulang? Besok pulang. Nikmat ya. Nikmati hidup ini dengan rasa. Jangan dipikirin. Nek dipikirin hidup ini bikin mumet, ruwet, jeli, nikmati. Tapi orang bisa menikmati kopi kalau pakai rokok. Maka nikmati itu kudu rokok, rok yang pokok. Nah, jadi yang menikmati itu rokok. Jadi harus rokok. Baru ngopi rokok. Nah, rok yang ngaji juga nikmat. Kalau dinikmati dengan rasa, apa dipikirin saya, nikmatin aja ngaji, kan itu ngaji tak nikmati diri. Masa kalau aku ngomong karepe, orang karepe, nggak jadi karepe, orang karepe, senang karepe, orang senang ya karepe, aku nikmat. Tua ini ya Pak. Sudah tua ini ngomong dari karepmu rai Pak. Iya, mantap. Ada. Kita mulai. Baca dulu. Ayat 8. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum. Maknanya ada dua harakat. Fathah ketemu alif mati. Wa ma lakum la tu'minuna billah. Ada apa jim ya. Boleh berhenti, boleh nyambung. War-rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad aqada mitsaqakum in kuntum mu'minin. Al-Quran itu harus dibaca pas dengan ilmunya, dengan tajwidnya mesti orang di lagu-lagu ya orang tak berlaku macam Quran itu biasa aja nggak apa-apa. Yang penting tajwidnya iya.
Kalau pakai lagu nanti malah belah. Ya, nek ora ngerti ilmu ya lagu. Artinya wa malakum, dan mengapakah kalian, gitu ya sebenarnya yang enaknya itu. Wama dan tidak lakum bagi kalian itu ya. Kenapa kalian tidak gitu ya. Jadi wama lakum yang enaknya, dan mengapakah kalian la tu'minuna, kalian tidak beriman billahi, kepada Allah. Warrasulu, dan sedangkan Rasul yad'ukum, telah menyeru kalian, telah berdakwah kepada kalian, telah ajak kalian semua litu'minu, supaya kalian beriman birabbikum, kepada Tuhan sekalian. Waqad akhadha, dan sungguh Allah telah mengambil misaqakum, perjanjian dengan kalian. Waqad akhadha, dan sungguh Allah telah mengambil misaqakum, perjanjian kalian. In kuntum, jika kalian semua mukminina, benar-benar beriman. Paham bro? Paham? Jangan repoti tenan. Repot tenan, aku judek kan, jadi ngulangi judek. Tadi tak bacakan Al-Quran, ayatnya paham nggak paham, kenapa bahasanya Arab. Tak kasih maknanya lafaz-lafaz pakai bahasa Jawa, paham belum? Kenapa? Artinya bahasa Jawa. Tak jelasin dengan bahasa Jawa, ya nggak paham. Untuk anggur apa sih ditakoni dalil, diwacana dalil orang paham, bro, enggak dolan. Udah sekarang tak bacakan ayatnya, tak artikan satu persatu, pakai bahasa Indonesia. Paham bro? Belum. Loh, judek aku. Terus saya supaya sampai paham harus pakai bahasa apa? Dibilang BT, dibilang ngantuk, ya wis ngopi, oleh ngerokok. Judek kok. Kayak gitu gua yang mulai dijak ngomong, dijak ngomong ini, dan dalilnya mana? Baca dalil ya ora. Gua jadi kok bener. Nang kapan? Paham-paham ngajari orang tua. Iya. Itu ya, umat coba ngajari bocah malah cepet paham. Dari yang tua. Kiai itu bagaikan sabar. Kiainya bagaikan sabar. Tapi orang karo ngerokok ya setani tenan. Ini ya puluhan tahun. Ayo kita renungkan dan paham. Ayo kita pahami kan. Wa malakum la tu'minuna, kitabun lil kufari ay la mani alakum minal iman. Jadi dapat wa malakum la tu'minuna, dan mengapakah kalian tidak beriman? Ini firman ditujukan kitabnya itu, arah pembicaranya lil kufari, kepada orang-orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah. Jadi artinya, hei orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar kepada Allah, wa malakum la tu'minuna billah, kenapa kalian kok enggak mau beriman kepada Allah? Kok enggak percaya kamu kepada Allah? Kok enggak yakin kamu kepada Allah? Sekarang paham? Paham? Nah, jadi ini ditujukan kepada siapa? Kafir. Enggak termasuk jenengan? Nah, kita buktikan. Iya kan? Wa malakum,
Wa rasulu, dan sedangkan rasul ya dia hukum telah berdakwah kepada kalian, telah menyeru kepada kalian, telah mengajak kepada kalian. Ngajak kemana? Litu'minuna bi rabbikum, supaya kalian itu beriman kepada Tuhanmu. Jadi dulu Rasulullah diperintah oleh Allah menyeru orang-orang yang masih senang ingkar kufur. Terus di dunia hati sampean itu kan Rasulullah, Pak. Kan sekarang Rasulullah nggak ada. Siapa yang menyeru? Nabinya kan udah habis. Terus yang menyeru orang sekarang siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Ya ulama-ulama, kiai-kiai, ustaz-ustaz itu pewaris Nabi. Sampaikan Al-Quran walaupun satu ayat, sampaikan aja orang. Jangan semangatnya diajak, semangat mengajak. Karena Rasul itu ngajak-ngajak terus. Kalau orang-orang pada kumpul ingkar, pertanyaannya sampean wis ngajak apa urung? Urung ngajak-ajak kok ngatain orang. Diajak-ajak, diundang. Nah, wis diundang nggak datang, mungkin. Kenapa kok nggak datang? Apa perlu kita carikan gerobak khusus supaya bisa apa bikin becak yang pas masuk gang itu loh, kalau enggak juga, sudahkah kalian mendoakan mereka supaya mendapat taufik dan hidayah dari Allah, diberikan kekuatan lahir batin, kakinya diringankan oleh Allah, dimudahkan untuk bisa melangkah ke majelis-majelis ilmu seperti ini. Repot tuh nanti kalau berat mau langsung ngapa-ngapain. Nguyuh diuyuhno. Ising di sini. Ya kan? Udah megap mulai salat mau itu sibuk beneran itu. Sekarang sesibuk-sibuknya orang, serepot-repotnya orang masih sempat Facebookan, masih sempat bikin status kayak anak muda laku gitu, nggak jelas apa kunci jauh, kalau orang angkatnya dia dari sibuk, itu lagi sibuk bikin status. Jadi ketawa rawan deh. Itu baru sibuk. Ingat kalau kita masih dikasih hidup, kasih nikmat, ya bisa melangkah, mau bisa apa kok. Ya, itu kasihkan. Aja. Betul enggak? Masa tak tunggu? Pilih aku. Iya. Terus aja kita jawab lepas. Itu aja. Enggak datang Rasul ya hukum. Dan jajaran Rasul kan bukan ngajak urusannya Gusti Allah ini. Ngajak supaya kalian itu beriman, tingkatkan imannya disiram dengan ilmu. Mustahil iman bisa tertukar ilmu. Betul enggak? Mumpung masih sehat, mumpung masih hidup. Talim khamsan qabla khamsin. Qabla kaunika. Betul enggak? Ingatkan 5 perkara sebelum datang yang 5. Sababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa lamu. Hayataka qabla mautik. Manfaatkan masa hidupmu sebelum datang matimu. Waginaka qabla fakrik. Manfaatkan mumpung kamu kaya sebelum kamu jatuh fakir miskin. Asik. Amin. Toh. Orang. Kultum isine ngono. Enggak kalah sama Rumah Irama. Wis. Manfaatkan bro. Oke. Ada. Wasih kata qabla sakomi.
manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Udah sakit aja, ya kamu kemarin-kemarin sehat cuma ngapain? Apalagi sakit. Toleransi kalau sakit, kalau itu kita aja yang bikin sulit. Sakit dipaksa-paksa. Mumpung sehat. Betul ya? Itu baru 4. Ya kan? Berarti masih 1 kurangnya. Minggu depan baru 1. Tapi kalau baru 2 berarti kan masih punya utang 3 lagi. Nah, ini udah 4 saya. Jadi masa hidupmu sebelum masa matimu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu. Ya, bukan hati sendirian, pun harus miskin loh. Bodoh-bodoh ya kan, enggak tak miskin. Di masa muda sebelum datang masa tua, masa tua ini mata itu disambung, beleknya ini dulu ini ya, mumpung saya udah tak sok belek-belek aku ngocok. Pertandingan kemenang saya kan baca 5 kali, karena baca cuma berapa? Dan belek-belek begini kan masih terkesan saya loh, karena yang nggak belek yang gayar-gayar dulu masih. Karena apa? Kok tertanim, kok bisa, kok berapa sih? Ada nganggu hadis itu kok gayar atau empar itu? Kok gayar loh? Langsung mulai. Makanya manfaatkan masa tekesmu sebelum datang masa gayarmu. Gayar. Oh, apa kan beli? Itu bodoh Pak Prasto. Nyanyi. Oke, benar. Oke. Paham ya? Paham. Masuk-masuk. Kalau sudah ngajak, yang jadi masalah begini. Waktu aku udah misal hukum. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian kalian. Ya. Allah telah mengambil perjanjian kepada kalian di masing-masing nih. Ai akhadahu wa fi alamin darrihina ashadahum ala anfusihim ala tubirabikum qalu bala. Kapan perjanjian itu kita terima di hadapan Allah? Masing-masing dulu telah menerima perjanjian. Kapan? Ya, ketika kau berjanji kepada Tuhan kalian, ayaqadahu, yakni Allah telah mengambil perjanjian itu fi alami zarihina, pada alam zar, alam ruh, di alam ruh. Alami zari. Dulu roh kita ketika masih di alam roh, belum dimasukkan ke badan wadah. Ini badan wadah namanya. Ya, jadi rohnya itu sudah dulu, tapi jasadnya belum, wadahnya belum di. Ketika roh kita di alam arwah sana, itu masing-masing kalian sudah berjanji sama Allah. Nah, kata khina ashadahum ala anfusihim. Ketika Allah mempersaksikan, mensyahadatkan mereka ketika pada anfusnya, pada ruh mereka. Nah, atas diri-diri mereka. Ya, ashadahum itu menjadikan saksi, bersaksi syahadat, mensyahadatkan kalian. Yang disyahadatin apa? Anfusihim, napas-napas mereka. Maka napas ini nanti diminta pertanggungan jawab, dan Ramadan ini adalah urusan menjaga napas. Dulu janji kita sama Allah sendiri. Apa perjanjian dengan Allah? Alastu birabbikum. Hei, kalian semua, bukankah aku ini Tuhan kalian? Apa persaksian kita waktu di dalam Allah? Bala, qalu bala. Mereka masing-masing anfus-anfus roh-roh kita dulu menjawab, bala, benar ya Allah, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Engkau. Itu persaksian kita di sana. Kenapa sekarang nggak mau beriman? Kufur nggak? Kenapa sekarang nggak percaya?
anfusnya. Wa in akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyahim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Benar ya Allah, saya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oke bro, ini jawaban siapa? Jawaban siapa? Anfus. Jiwa-jiwa kita. Kenapa disebut anfus? Kenapa nggak disebut jasad? Karena jasadnya belum ada. Anfus inilah jiwa, anfus inilah diri. Baru ketika kita jasadnya dipersiapkan melalui proses kehamilan, kita dipindahkan dari alam arwah sana ke alam rahim. Guwa garbaning sang ibu. Betul? Paham? Nah, saat itu gimana prosesnya? Setelah jasad ini diproses di rahim selama 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah, 40 hari berupa mudghah, daging yang sempurna berbentuk janin. Saat itu Allah tiupkan roh. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ke dalam jasad itu rohku. Rohnya siapa? Allah. Begitu roh ditiupkan, itu kalau ditiup itu yang keluar apa? Angin. Apa? Napas. Udara. Angin. Udara. Napas. Udara. Angin. Angin. Ya, walaupun bimir rugi, aku tiupkan ke dalam jasad itu rohku. Yang ditiupkan apa namanya? Angin. Angin. Begitu roh ditiupkan, benar keluar angin. 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 Angin yang keluar dari hidung namanya apa? Napas. Anfus. Sama. Yang keluar dari mulut? Abwab. Apa abwab? Pintu. Abwabun. Ya kan? Kalau babun satu pintu, tapi kalau abwabun pintu. Jadi di sini pintu banyak. Pintu makanan di sini, pintu minuman di sini, pintunya gibah di sini, pintu namimah di sini, pintu provokasi di sini. Betul? Ada anginnya? Ada anginnya? Ada. Ini anfus ini hidup kita. Hasil ditiupkannya roh keluar masuk napas. Nanti kalau roh sudah dicabut diambil oleh Allah, napas ikut hilang. Karena dia selalu bersamaan. Sejak ditiupkannya roh, maka napas dia menyertainya. Makanya Allah menyatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia senantiasa menyertai kalian. Aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Kalau dia sudah tidak, maka napas pun akan ikut. Inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira saya kita ngomong ini kalau tak siapin amplop 500. Asik. Asik. Aris pas Aris. Artinya Saya nggak usah minta pengurus, jangan minta DKP, nggak usah minta Dewan Kemakmuran Kesudutan. Saya tahu nggak punya duit dia, kalau punya duit jendit-jendit, kamu nggak listrik lah apa alasannya? Asik. Saya yang ngomongin, terima kasih. Kalau mau pulang Pak, kata Aris. Siapa? Aris Pak. Aris mau pulang katanya. Bisa. Sudah ada belum? Tapi Serius. makanya ini selalu berhubungan dengan ini. Saya berani buktikan. Dia keluar masuk angin di sini namanya nafas, yang keluar masuk dari sini namanya abwab. Hidup kita di sini.
Semua kebutuhan hidup kita pintunya di sini. Betul? Makanya urusan Ramadan, urusan puasa, urusan ini. Makanan, tahan makan, tahan minum, tahan jima, itu nomor 27. Karena kalau nggak makan, nggak minum, gimana lemes? Betul? Betul kan? Dan kesusahan, kesulitan, penderitaan yang nomor 1 adalah urusan makan. Wah, rakyat ini, bangsa ini sudah menderita kelaparan, betul nggak? Nggak ada menderita, nggak bisa jima, nggak ada menderita makan. Makanya urusan saum apa? Tahan makan, tahan minum, tahan jima. Standar siang. Ini pendidikan. Jangan puasa-puasa ini, nggak ada pelajaran apa-apa dari puasa, cuma lapar sama haus doang saja, nggak ada perempuan. Tujuannya supaya sampean setelah puasa ini kembali kepada fitrah. Fitrah itu seperti pertama kali bayi dilahirkan, itu fitrah. Pernah pusing apa tidak? Tidak pernah. Kebutuhannya dicukupi nggak sama Allah? Cukupi. Kenapa? Jiwanya tetap sunyi bersama Allah dan tidak pernah bersama yang lain jiwanya. Kita ada siapa di hatimu? Apa aja yang bercokol di pikiranmu? Halo bro. Makanya kita dididik sebulan. Bukan cuma nggak makan, nggak minum, nggak jima. Napasmu jogoni. Supaya nanti selesai ini kita siap tabah lapang dada menghadapi kesulitan, kesusahan, penderitaan sebesar apapun, masalah sebesar apapun, tidak ada masalah. Ini Ramadan. Seperti bayi pernah punya penderitaan. Kalaupun penderitaan menimpanya dia tidak pernah menderita karena penderitaan. Halo bro, tanggal 12, urung tanggal 11. Tanggal libur malah ngamuk, macet banget. Siap-siap aja. Kalau pakai kawan, halo kupu-kupu. Ada kupu-kupu ini ya. Setelah Ramadan, jadilah kupu-kupu. Jangan jadi ular. Ular puasa, selesai puasa tetap pulang. Tapi ular puasa, selesai puasa, nanti mau. Ada ya begitu. Belum ada nih ayat kali ini. Di India. Ramadan menjaga napasmu. Litaskiyatin nafsi untuk membersihkan jiwa, kosongkan jiwa ini, jangan kau kenyangkan, perutmu kosong, jiwamu kenyang. Kenyang sama apa sekarang? Fokus nggak? Jelas nggak fokus sama. Ramadan itu dididik supaya kita fokus berdua-duaan sama Allah, tahu nggak? Tahu dari mana? Saya mambut-mambutnya dari demi. Hadis kursi nyatakan as-sawmuli wa ana azibihi, puasa itu semata-mata hanya untukku, bukan untuk yang lain. Makanya nggak ada yang tahu seberapa pahala puasa. Wa ana azibihi, dan aku yang menentukan sendiri siapa yang berhak menerima pahala puasa itu. Halo bro. Oke bos. Jangan salahkan ya. Kalau puasa cuma lapar sama haus doang. Kami soal ini lain salah menjami lah jual atas. Ada orang puasa, tadi dia cuma lapar sama haus. Ini kan digampang namanya ada puasa tapi tidak puasa. Betul nggak? Ada kata apa? Ada yang puasa tapi tidak maklum khilafahnya. Pemahaman sebaliknya, ada orang yang nggak puasa tapi dia puasa. Halo bro, pilih yang mana? Puasa. Pilih yang mana? Yang nggak puasa tapi puasa. Dua-duanya Ya, enggak lah. ada.
Makanya begitu Ramadan itu langsung buka menerima zakat kita. Zakat itu pembersih. Itu aku jiwa, pembersih jiwa. Mestinya sebulan ini kita dilatih kosongkan jiwa kita. Jangan malah dipenuhi dengan berbagai urusan. Nanti kalau urusan tidak tercapai, kata menderita puasa ini. Kenapa? Masalah besar menimpa saya, terus tidak bisa mudik, tidak bisa beli baju baru, tidak bisa bikin kacang. Udah makan aja kacangku. Garuda. Ini yang bercokol di benak sampean, di jiwa sampean sekarang. Anakku belum pakai baju. Tahu ada Pak Haji. Wis. Enggak usah dibungki. Tidak akan ada penderitaan, tidak. Jangan pernah penderitaan silakan menerpa kita, tapi jangan pernah kita menderita. Ini Ramadan dididik. Penderitaan yang paling berat adalah kalau orang sudah kelaparan. Maka kita dididik suruh lapar. Penderitaan yang paling besar adalah lapar. Supaya apa? Selesai Ramadan, kita tabah, tegar, tetap. Silahkan kesusahan menimpa bertubi-tubi. Silahkan penderitaan menimpa. Silahkan masalah besar menimpa. Tapi kita tidak pernah bermasalah. Dan kita tidak akan pernah menderita. Karena dididik sebulan 30 hari di bulan Ramadan. Untuk bertahan. Halo bro. Oke, bosku. Yang seusia dengan saya siapa? Amin. Amin. Siapa lagi? Ya. Sampai. Udah. Pak, itu jauh sama saya ya. Enggak, gini aja. Pak Basur. Kalau yang ada tolong bantu saya. Tolong. Ini intinya kita urusan jaga nafas. Bahwa ini adalah nafas jiwa kita. Hidup kita, ini adalah pintu gerbang kebutuhan hidup kita. Makanya kalau kebutuhan hidupnya juga habis, ini enggak keluar nafas, dan ini bukan enggak keluar nafas. Karena kebutuhannya sudah habis. Kalau masih ada, masih lebih bisa. Ini berhubungan. Makanya ukurannya nanti nyawa sampai tenggorokan. Ini tenggorokan ini ada rongga yang berhubungan antara hidung dan mulut. Saya bisa buktikan. Saya buktikan biar teman-teman. Iya, Pak. Keluarnya dari mana? Hidung. Kan dari mulut. Keluar dari mana? Mulut. Mulut. Dua-duanya. Hidung. Hidung. Dua-duanya bisa. Nikmat bener. Jadi bundar-bundar lagi. Shake. Menyiasati. Menyiasati. Biar gerak. Nikmati hidup dengan rasa. Kelihatan bro? Kelihatan. Ini jiwa kita yang kita jaga Ramadan ini. Jangan cuma perutnya kosong tapi jiwanya malah kenyang. Perutnya lapar seharian, jiwanya kenyang. Kenyang sama apa? Sama urusan. Ketika tidak terpenuhi urusan itu dia merasa aku paling menderita Ramadan ini. Hidup ini isinya dua, ada hidup, ada mati, ada sehat, ada sakit, ada senang, ada susah, ada bahagia, ada menderita. Orang bahagia itu kalau habis lapar ketemu makanan, bahagia banget tuh, walaupun nggak ada apa-apa. Jangan ketemu nasi, ketemu sih mau rebus itu baca kalau lagi lapar, betul nggak? Justru nikmat yang akan ketika kita tidak lapar. Bahagia bro. Ketika tidak ada makan. Wah, di kampung sana masyarakatnya menderita kelaparan. Ramadan dididik supaya kita tabah menghadapi berbagai persoalan, masalah. Siapa yang punya masalah? Penderitaan. Silakan, penderitaan memang ada. Tapi jangan gara-gara penderitaan menerpa kita menjadi orang yang menderita. Oke bro? Oke, bosku. Dan merasa punya masalah besar. Menderita banget saya Pak sekarang. Kenapa? Sedang mendapatkan masalah besar. Masalah besar betul-betul. Lalu
masalah jangan dibesar-besarin. Ingat, ini doa bro. Semua ucapanmu menjadi doa. Anak jadoni aktivi, aku tergantung perasaan nggak hambaku. Kamu berprasangka jelek sama aku, jelek yang aku terima. Kamu berprasangka baik, baik aku berikan kepadamu. Samar bilang, saya menderita. Memang kenapa? Sedang ada masalah besar di keluarga saya. Besar masalah yang akan tertimpa. Mestinya jangan pernah mengatakan saya punya masalah besar. Jangan katakan saya punya masalah besar. Katakan sama masalah, hai masalah, aku punya Tuhan yang maha besar. Wah, besok dari status ya. Sekarang. Jangan katakan aku menderita punya masalah besar, tapi katakan wahai masalah, ketahuilah aku punya Allah yang maha besar. 500.000. Pulang kampung. Halo bro. Oke bosku. Mas pulang deh, saya mau jelas. Jelas. Ya mau pulang yuk. Oh, ya mau pulang. Nambah-nambah. Ongkos doang. Mas pulang. Digembeleng 30 hari bertahun-tahun masih begitu-gitu aja. Masih ngawang. Ingat insan khuliqa anu. Betul Pak? Kalau besar. Tidak masak musarru jasuma. Wa tidak masak khairu manua. Ilal musallin. Gaya. Kenapa? Langsung bilang kenapa saya? Banyak mata-mata Bang Min. Salah orang nurul Quran kamu ini. Kalau orang pengurus wae. Biasanya nurul Quran kok gudang kayak ada yang janggal. Katanya program dakwahnya salah satunya memanfaatkan hari besar kok gudang. Apa perlu kiai ini? Terus ora usah anakmu ora kiai ini ngomong gini. Kadang udah berceramah pada orang mikirin amplop, ya kan? Orang datang masak, enggak repot kan? Enggak masak-masak berjual ngomong masalah besar seolah-olah. Kalau bikin aja ayo menderita. Masalah besar banget. Udah sehat? Jangan pernah katakan aku sudah menderita. Ada masalah besar di keluargaku. Jangan katakan hei masalah. Aku punya Allah yang maha besar. Allahu maha besar. Allah maha besar. Yang lain ciprek. Wayane. Kalau Allah maha besar itu maksudnya masalah. Kecil. Masalah kecil nggak bisa. Kecil. Kenapa semua besar-besar ada masalah? Kan Allah yang maha besar. Jangan katakan aku sedang ada masalah besar. Katakan gue masalah. Aku punya Allah yang maha besar. Oke. Jaga Napas. yang jadi masalah napasmu tidak terjaga. Perutmu kok biarkan kosong, tapi jiwamu kenyang dengan berbagai urusan yang buat sendiri. Menderita? Enggak lah ya. Wah, ya umurnya cuma itu nggak menderita. Masalah? Siapa besar? Apa? Mungkin. Nanti hidup dengan rasa. Mati bung. Robusta. Kenapa? Ada Allah yang maha besar. Robusta. Kenapa? Ada masalah besar? Siapa yang punya masalah besar? Siapa? Kamu mengatakan besar. Siapa yang punya masalah besar? Siapa? Sebesar apa masalahmu? Sebesar apa menderitaanmu? Apa percaya? Itu sudah buktikan. Tapi latihan saya nulis itu apa? Nulis orang itu kan apa rumah
Quran itu terbukti. Oke bro. Oke bosku. Mau menyelesaikan masalah? Mau. Biar nggak ada masalah besar mau? Mau. Oke. Siapa yang setia dengan saya? Kata Amin. Amin. Pak Nurul, Pak Rasul, Pak Joko, Pak Prato, anak saya. Mana saya? Tapi mungkin sudah pernah menangis. Pak Dato, gini Pak Misi, jangan mau nolongin saya, Mau kalau bisa. mau bantu saya. Ngelihat potongannya, ngelihat status sampean, jangan yang bisa paling bisa bantu saya karena saya habis melihat status sampean itu anak-anak muda, laki perempuan sudah asik itu dunianya gitu. Dan ini ada hubungannya dengan status sampean. Kalau sampean nggak mau bantu saya, sampean maju ke sini. Maju Pak. Ayo Pak. Semangat. Bismillah, bismillah, bismillah. Merdeka. Bismillah. Nah, jangan minum boleh, kalau minum boleh. Jadi nanti minum yang mana? Yang ini atau yang mana? Apa ya? Ini kopi saya. Saya tak tanya sama Pak Biji, karena diam-diam ya. Jangan kasih jawaban, jangan kasih bocoran jawabannya. Saya yang rugi, karena saya melihat statusnya itu ada anak muda sudah bernyanyi lagu apa itu Pak yang di status ada itu. Oh, lagu cinta itu. Ini apa ya lupa. Nah, nanti lihat statusnya. Begini Pak, zaman lahir tahun berapa? Tahun 60. 60, berarti bisa. Berarti sampai menangin enggak? Penyanyi namanya Teti Kadi. Titik Kadi. Ya. Ya dengar-dengar cuman nggak begitu hafal. Iya. Titik Kadi ya. Teti Kadi. Teti Ada Kadi. pernah dengar ya? Pernah. Teti Kadi. Ada lagunya yang terkenal apa itu? Jago mokong. Nih, sana lanjutin ya. Saya tak membukaannya. Itu enggak enak ya? Sepasang rusa dilanda asmara. Siapa yang Pergi berdua-dua. Sepasang rusa dilanda asmara. Mereka pergi berdua-duaan menikmati udara berkasih-kasihan. Berbahagialah mereka. Tepuk tangan. Titik Kadi. Oke. Udah bos. Pokoknya semuanya tadi dari gerak ya. 500 amplop 500 Jantung. Jajan Pak Kiai. Siapa yang terkesan? Iya, kenapa saya nggak Kalau tahu sebenarnya itu kan kenapa kenapa saya nggak mau percaya sama Allah? Kenapa nggak yakin sama Allah? Menderita masalah besar. Kita punya Allah yang maha besar. Nih, apa hubungannya dengan nyanyi? Sepasang rusa dilanda asmara. Ada sepasang rusa dilanda asmara. Lagi kasmaran jatuh cinta. Mereka pergi berdua-duaan, menikmati udara berkasih-kasihan, berbahagialah mereka. Coba pergi berdua-duaan, menikmati udara berkasih-kasihan, berbahagialah mereka. Apa yang dilakukan kira-kira? Cipika-cipiki. Apa? Cipika-cipiki. Apaan itu? Aneh nggak tahu. Cium kanan kiri. Cium kanan cium kiri. Iya kan? Singkat cerita, ini rusa yang dilanda asmara yang pergi berdua-duaan menikmati udara berkasih-kasihan, berbahagia. Kenapa bahagia? Ternyata rusa betinanya hamil. Hamil apa bunting? Matang. Ngandut. Hamil. Tak buka ya, belek.
bensin ngeri matanya pengen doi sih dulu beleknya aja mulai Bedanya masih bisa nyanyi zaman dulu. belek merah masih bisa mulai sampai yang seger gini ngeri biar tahan tak cocok ya itu rusa betinanya hamil di waktu yang telah ditentukan ini merasa mules-mules pengen apa? Pengen melahirkan itu berapa? Anak. Ya wong rusa kok tapi nek nuri rusa si mis yang pernah syuting sama saya masa beranak kenal nuri rusa enggak? Mis ratu kecantikan nuri rusa yang syuting sama saya senja di Pasuruan Songgol Langit lihat nanti di sini masa betul hamil Kan rusak. Ruri rusa Pak Men. Ruri rusa. Ruri rosa. Pinter Amin. Rosa. rusa perutnya merasa sakit mau beranak ya udahlah mau hamil mau beranak. Nah, ini rusa kebingungan. Dia masuk ke dalam hutan. Sampai ke satu tempat di jurang. Mau pergi ke sana, sungai alirannya deras. Akhirnya dia diam. Di saat dia merasakan sakit perut mau melahirkan, mau beranak, itu dia rusa. Tiba-tiba ada geledek apa ya? Petir. Menyambar-nyambar. Wah, dua di hutan. Yang banyak rumput kering, banyak daun kering, ternyata ada percikan api dari petir itu dekat serta merta membakar hutan. Hutan terbakar. Ada rusa mau beranak di tengah hutan, di pinggir kali, di jurang, hutan kebakar semua. Penderitaan bukan? Penderitaan. Jangan tanyakan itu rusa menderita atau tidak. Nanti terjawab. Rusa menderita apa tidak? Penderitaan besar, betul tidak? Kalau kata sampean, mau senang menderita. Mau beranak, hutan kebakar, kesana jurang. Udah begitu nengok ke kanan, ada harimau yang sedang mau menerkam jalan. Duh, masalah besar tidak? Masalah besar. Mau lari hutan kebakar. Enggak lari, ada harimau mengintai. Masalah apa tidak? Masalah. Udah harimau mengintai, mau lari ke sana, ada pemburu sedang menginginkan panahnya. Pemburu sedang mempersiapkan panahnya. Penderitaan juga. Mau kemana? Untuk jurang, maju pemburu, sana ada macan yang siap menerkam. Masalah besar. Ini rusa cerdas. Mau apa lagi? Mau bisa berbuat apa? Wah, ini hutan terbakar. Mundur jurang. Aku bisa aja terjun. Karena airnya deras sekali. Ke sana ada harimau mau melekat. Di sini sedang membidik. Hasilnya apa? Dia duduk diam sambil kelegaran. Rusa laki-lakinya juga yang datang. Kan berkasih-kasihan tadinya. Hasil berkasih-kasihan itu. Maksud itu nggak kasihan juga. Artinya dia gila-gila di perutnya. Ya, udah pasrah. Dia lakukan apa yang bisa dia lakukan. Pasrah dan fokus. Dia tidak terpikir hutan terbakar. Dia tidak terpikir harimau yang akan menerkam. Dia tidak terpikir itu sungai mengalir deras. Dia tidak terpikir lagi di dalam jiwanya sang pemburu yang sudah mendidik. Dia pasrah, fokus. Hanya satu pekerjaan. Yang penting anak saya lahir selamat. Fokus. Anak saya lahir selamat. Fokus. Kosong, tidak ada pikiran apa-apa. Ketika dia fokus, apa yang terjadi?
petir menyambar-nyambar, kilat menyambar-nyambar, kilat menyambar-nyambar, coba bayangkan, tiba-tiba kilat menyambar-nyambar, sehingga harimau yang mau menerkam matanya blawur, matanya kayak di surat Al-Baqarah, ya kan? Wa idza atama alaihi qaum, ya kan? Walamma adu alahu masaufi wa idza atama alaihi qaum, walau sya'allah la dhahaba bisamillah alaihi innahu ala kulli syai'in qadir. Gara-gara itu penglihatannya harimau silau dengan itu kabur, nggak bisa lagi memandang itu. Di saat yang lain si pemburu mau memanah, matanya juga nggak bisa fokus melihat rusa itu. Ketika panah dilepaskan cukup berat, meleset, nggak kena rusa, malah kena harimau. Dies harimaunya mati. Api membara, buat. Api tiba-tiba apa? Turun hujan lebat, bus. Padam semua api yang ada di hutan. Berbahagialah mereka. Penderitaan menghantam bertubi-tubi masalah besar. Dia tidak pernah merasa menderita. Kenapa? Ada Allah yang Maha Besar. Oke bro? Oke bosku. Kenapa kita selalu bermasalah? Sampean tidak pernah bisa fokus. Makanya dididik di bulan Ramadan. Puasa. Apa yang membuat kamu senang? Makan, minum, bersetubuh. Jangan makan, jangan minum, jangan bersetubuh. Biar kamu belajar menerima penderitaan hidup. Biar siap menerima penderitaan hidup. Silakan penderitaan bertubi-tubi menimpa, tapi aku tidak akan pernah menderita. Jangan katakan, aku sedang mendapat masalah besar, tapi katakan, wahai masalah, aku punya Allah yang Maha Besar. Aman bro? Aman. Jadi yang membuat kita begini apa? Jiwa kita terlalu kenyang dengan urusan. Jadi percuma perut sampean kenyang, perut sampean dibilang kosong-kosongin, kalau jiwa sampean semakin penuh, semakin kenyang menjelang lebaran ini. Jujur aja, apa yang ada di pikiran Anda sekarang? Kapan mau mudik? Kamu mau mudik kapan? Kardus. Nah, udah kalau ada pertanyaan di jalanan, ya dilarang mudik. Enggak Pak, saya mau nyekar. Oh iya dong. Dilarang mudik, saya tidak mau mudik Pak. Terus saya mau nyekar. Nyekar di mana? Kuburan bapak ibu saya. Di mana kuburannya? Di Majalengka. Misalnya. Di Jawa. Mau kamu mudik kok mau nyekar? Masa apa? Itu aja kok. Repot. Media. Wallahu a'lam. Bukan nggak boleh walat nanti. Demikianlah kabar kita. Kita harus menerima daripada Al-Quran tadi sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tasabbur dan tafakur serta mukallafah kita kepada firman-firman Allah. Kita boleh saja kita baca bersama satu ayat belum selesai. Satu ayat belum selesai. Nanti jangan titik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, Amin. hidayah dan hidayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan dan batin mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh dengan hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li auladina wa li masaihina wa li akhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li salamidina wa li talamizatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa taqi bainana wa bainahum bil khairat ya rabbi wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajaba
wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, banyak kebablasannya, keterujukannya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.